Shalom, puji Tuhan. Nama saya Silvi dari STT Adi Wacana Surabaya. Di sini saya mau sedikit bersaksi tentang bagaimana konsep penderitaan. Dan di sini bukan berarti saya menceritakan tentang semua penderitaan, tetapi di sini saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan saya. Karena di masa tersulit dalam kehidupan saya sangat percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Ketika suatu saat saya berkendara motor, dan pada waktu itu saya memulai dengan perjalanan yang cukup jauh ke tempat yang mungkin beberapa kilometer, dan saya berpikir bahwa Tuhan, gimana kalau ini hujan pasti saya akan saya udah berpikir masalah yang tidak akan terjadi yang nggak akan terjadi. Tetapi di suatu ketika, di saat saya pulang sampai ke rumah, saya pikir kok hujan tapi saya nggak basah gitu. Dan mujizat Tuhan itu terjadi di saat saya menyerah. Ya sudah Tuhan, saya berpikir ya sudah Tuhan, bahwa semua ini ya sudah, biar mau sakit ya sakit, mau gimana. Tetapi saya mengingat janji Tuhan bahwa di saat kita betul-betul melayani Tuhan, di saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat itu akan terjadi. Di saat kita bersyukur, mujizat itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Dan penderitaan itu nggak selamanya terjadi, karena kita punya pengharapan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Di satu ayat yang saya akan bagikan adalah Roma 12 ayat 12, itu dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, dalam pengharapan itu, pengharapan seperti apa sih? Nah, ini saya akan bagikan satu ayat lagi di dalam Roma 5 ayat 2, itu dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ketika kita berpengharapan, itu pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Karena dimana kita dalam keadaan down, dalam keadaan mempunyai masalah, kita harus mempunyai pengharapan bahwa kita tahu satu tujuan kita adalah untuk kita akan menerima kemuliaan Allah. Walaupun saat ini kita menderita, sakit mungkin, walaupun kita dalam keadaan down, kita lagi permasalahan perekonomian atau apapun masalah kita yang kita alami, kita yakin dan percaya bahwa satu yang akan Tuhan berikan kepada kita akan menuju kepada kemuliaan Allah. Jadi tetaplah berjalan di jalannya Tuhan, janganlah goyah sekalipun, karena kemuliaan Allah itu menanti kita. Nah, yang kedua itu adalah sabarlah dalam kesesakan. Dalam kesesakan ini saya ambil dari Ibrani 10 ayat 32 dan Ibrani 10 ayat 36, itu dikatakan bahwa ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Setelah kita di masa yang lalu, setelah kita menerima terang itu, terang yang Tuhan berikan dalam hidup kita, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, mungkin kita banyak menderita, banyak hal yang kita terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ingat kalau kita harus bertahan, tetap bertahan terus, karena Tuhan itu menjanjikan sesuatu yang pasti, sesuatu yang sangat berharga di depannya. Sebab di ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang Tuhan janjikan itu kita akan memperolehnya ketika kita melakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan janjikan itu kita akan memperoleh ketika kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu seperti apa? Kehendak Allah itu seperti jaga kekudusan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak hidup kudus, karena Tuhan berkata bahwa firman Tuhan berkata itu bahwa kuduslah sebab aku kudus. Jadi ketika kita hidup kudus, kita harus sama seperti Tuhan. Kita harus kudus sama seperti Tuhan. Tetapi manusia ya mungkin susah untuk kudus, tapi kita yakin dan percaya bahwa semakin hari kita semakin diasah oleh firman Tuhan, maka kita akan semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak akan goyah ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendiri, tapi kita punya Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Pakai itu untuk berjalanlah bersama-sama dengan Roh Kudus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, agar kita tetap memegang janji itu, kita tetap terus melakukan kehendak Allah yang dijanjikan itu. Nah, yang ketiga itu adalah bertekunlah dalam doa.
Di dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, di sini di sini kita dapat tahu bahwa Tuhan Yesus itu mau untuk kita berdoa tidak jemu-jemu, karena Tuhan tahu bahwa tanpa doa kita tidak mampu. Karena doa itu adalah dapat membangun hubungan kita dengan Tuhan yang lebih akrab, agar Tuhan bisa menjaga benar-benar hidup kita. Tuhan bisa menuntun benar-benar hidup kita. Kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak berdoa, dalam sehari aja kalau kita tidak berdoa, ya pagi bangun kita tidak berdoa, kita akan bingung apa yang harus saya lakukan ya hari ini, kayak linglung gitu. Tapi ketika kita bangun pagi, kita dahulukan dengan membaca firman, mendengarkan firman, berdoa lebih dahulu, pasti Tuhan akan membuka jalan. Ini loh yang harus kamu lakukan hari ini, pasti kita akan dicerahkan, pasti kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melangkah lebih maju lagi dengan seturut dengan kehendak Allah. Jadi janganlah goyah, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Dan juga setiap permasalahan yang kita hadapi, kita jangan terus jatuh di dalam permasalahan itu, karena di balik permasalahan itu adalah berkat yang tersembunyi yang telah Tuhan siapkan. Jadi teruslah berpengharapan, walaupun sekalipun kita melihat bahwa tidak ada pengharapan, tidak ada harapan sama sekali, tapi kita harus percaya, yakin dan percaya bahwa pengharapan itu ada pada Yesus. Kita harus melihat titik terang itu pada Tuhan Yesus. Kita harus mengangkat kepala kita harus melihat kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah terang yang harusnya kita pandang. Kita jangan melihat berkat di sekeliling kita, berkat duniawi yang membuat kita jatuh, yang membuat kita malah merasa aduh masalah semakin besar, masalah begini, kita harus punya ini, punya itu. Enggak. Tapi ketika kita mempunyai Tuhan Yesus, kita memiliki segalanya. Karena Tuhan adalah pemilik hidup kita, Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, Tuhan yang memegang nafas kehidupan kita. Jadi jangan pernah goyah, tetapi tetap berserah kepada Tuhan, tetap tekun di dalam doa, dan juga tetap mengikuti kehendak Allah. Mungkin itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.